Perkenalkan, kami dari mahasiswa Setiami Kampus Tangerang. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai penerapan Total Quality Management suatu perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Tanyoto. Di sini sudah ada narasumber yang bernama Claudia Nugraheni dari PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk. Kepada Claudia, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Bagus. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah, Mbak. Semoga dosen pembimbing kita di Total Quality Management, Pak Edwin dan keluarga sehat selalu. Amin. Amin, amin. Sebelumnya di sini saya akan berbagi info tentang perusahaan yang akan dibahas, yaitu di mana tempat saya bekerja, Bank BNI, yang berlokasi di Jalan Daan Mogot. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri, perbankan atau pelayanan. Finansial Bank Negara Indonesia adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini perusahaannya adalah perusahaan BUMN. Bank Indonesia adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia yang berkantor pusat di Wisma 46 Jakarta, Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 2.000 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri, yaitu ada di Australia, Kanada, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Singapura, London, New York, dan Malaysia. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah. Namun sejak 2010 telah spin-off atau memisahkan diri yang dinamakan BNI Syariah. Produk-produknya yaitu ada perbankan perseorangan, perbankan perusahaan, kartu kredit, investasi, deposito, dan perbankan private. Mungkin ada yang mau ditanyain Bang Bagus? Ada, Mbak. Apakah BNI sudah menerapkan prinsip Total Quality Management dan bagaimana contoh penerapannya? Silakan Mbak Claudia. Ya, kalau untuk itu, ya BNI sudah menerapkan prinsip Total Quality Management sebagai contoh. Yang pertama yaitu adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Total Quality Management memperluas konsep mengenai mutu sebuah produk atau layanan. Mutu produk atau layanan tidak hanya diartikan sebatas kesesuaian dengan spesifikasi atau standar tertentu, tetapi harus mendapatkan suara dari pelanggan, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Nah, yang kedua, menghormati setiap karyawan. Sebuah organisasi atau perusahaan memandang setiap karyawannya sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas khas. Mereka adalah sumber daya organisasi yang paling bernilai. Nah, yang ketiga, pengelolaan manajemen berdasarkan data. Mengharuskan organisasi atau perusahaan menunjukkan fakta berdasarkan data. Oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka pihak manajemen dan tim dalam organisasi atau perusahaan dapat memfokuskan perusahaan pada situasi tertentu yang memang benar-benar vital. Nah, yang terakhir nih, perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap organisasi atau perusahaan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan dengan metode PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, begitulah kira-kira Bang Bagus. Yang terakhir ya, Mbak Claudia, pertanyaan saya yang terakhir. Boleh. Bagaimana keterlibatan karyawan dalam menerapkan TQM di perusahaan tersebut? Keterlibatan karyawan dalam perusahaan tersebut mungkin dalam hal komitmen ya, yaitu berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar, serta tanggung jawab penuh dengan corporate culture dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua, tidak memberikan atau menjanjikan dan atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah. Nah, yang ketiga, menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan.
Nah, yang keempat, bertindak adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Nah, yang kelima, berusaha dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, yang keenam, bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai fraud melalui media pelaporan yang ada di BNI. Nah, yang ketujuh, bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas. Nah, begitu kira-kira dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya Bang Bagus. Kira-kira bagaimana? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Claudia atas informasi yang diberikan. Mungkin itu saja. Baik, kita akhiri untuk diskus malam ini. Terima kasih sebelumnya. Mungkin Mbak Claudia ada tambahan yang ingin disampaikan? Ya, mungkin tambahannya untuk terus menjaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Oke, terima kasih Mbak Claudia.